Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Halo teman-teman. Welcome back to my podcast. Kembali lagi di podcast sendiri aja. Udah lama banget nggak podcastan dan sekarang podcastan lagi. Udah berapa lama ya? Udah sebulan lebih kayaknya nggak podcastan Ria gitu. Dan ini adalah suasananya sih lagi hujan sekarang ini, jadi enak buat ngobrol-ngobrol. Dan untuk episode kali ini podcastnya nggak sendiri aja, nggak sesuai dengan judulnya. Jadi podcastnya hari ini adalah dengan seorang cewek, dengan seorang teman yang dia sangat luar biasa sekali. Siapakah dia? Kata-katanya itu loh bikin aku deg-degan gitu loh kalau mendengar itu. Ngapain deg-degan? Kan luar biasa, emang luar biasa. Emang kita ini perempuan luar biasa. Kita semua adalah perempuan yang luar biasa. Nah, jangan gitu biasa di luar, tapi luar biasa. Oh gitu. Siapakah dia? Nah, ada yang bisa nebak nggak dari suaranya siapakah dia? Nah, Suaranya aja udah semerdu itu. oh ya ampun. Oke, mungkin teman-teman yang pernah di kelas, pernah belajar bahasa Inggris bareng beliau ini pasti tahu ya. Beliau dong. Ada Miss Lydia di sini. Apa kabar Miss Lydia? Halo Miss. Oke, baik-baik saja nih di sini. Baik-baik saja. Hari ini lagi hujan. Nggak tahu kalau Miss Lydia kesini kok lagi sering hujan. Kenapa ya? Nah itu loh tandanya berarti aku lagi sedih ini. Ingat aja kalau hujan deras lagi sedih. Kalau sedihnya di hati. Sedihnya di hati. Jadi karena hatinya itu sedih, akhirnya menyalur ke cuaca, ke langit, menjadikan hujan. Nah ini nih doaku berarti dijabah mungkin itu ya. Kenapa doanya apa tuh? Waduh, kalau itu doanya apa itu? Kalau menurutku karena hujan itu rezeki ya. Jadi kalau misalnya dia datang ke sini bawa rezeki gitu. Tiap kali ke sini Bawa hujan, berkah, mulu pulang gitu. mantelan. Pulang-pulang mantelan. Gitu. Oke, hari ini kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini nih yang aku tunggu-tunggu nih. Hari ini kita ngobrol-ngobrol spesial. Sebenarnya ini adalah episode yang udah lama aku tunggu-tunggu. Cuman maksudnya collab dengan Miss Lydia. Tapi dulu itu aku pernah minta kita collab. Oh iya, cuman dulu podcast ya, maksudnya bikin podcast gitu loh. Tapi temanya atau judul tentang paranormal experience gitu. Oh itu ya, aku inget itu. Karena kan kamu banyak pengalaman di bidang dunia lain gitu maksudnya. Ya bisa dibilang begitu sih, pengalaman sendiri. Dunia perhantuan itu ini Miss Lydia sangat-sangat expert di bidang itu gitu. Tapi kali ini kita nggak ngebahas itu. Kali ini kita akan ngebahas apa nih? Tema yang lain. Jadi project yang baru saja selesai, tapi sebenarnya belum selesai banget ya. Masih di proses-proses akhir yang nanti kita lihat aja. Semoga bulan depan sudah bisa launching. Itulah amin. Ditunggu karyanya ini. Kita akan ngobrol tentang apa hari ini sih dia? Wah, ini nih aku tunggu-tunggu sekali sama Miss Ika ini. Apa tuh? Bukunya ini loh. Bukunya belum jadi. Insya Allah sih bulan depan awal-awal ya. Di sini nih, ini loh udah akhir Februari ya, udah ini. Ya, tapi hari ini belum mau ngobrol buku dulu, nanti aja. Ini yang paling spesial ini teman-teman ini. Ngobrol buku nanti kalau bukunya udah launching, sekalian launching, jadi launching di podcast. Terus nanti launching juga di Instagram Live atau TikTok Live gitu. Jadi virtual book launch. Sama ada gitu ya, virtual book launch. Harus bikin ini. Kita kan anak milenial gitu loh ya. Ya gitu-gitu nanti semoga sudah bisa. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang video klipnya ini nih. Video klip atau lagu ya. Jadi lagu yang aku baru saja tulis gitu. Aku menciptakan sebuah lagu gitu. Luar biasa sekali wanita satu ini ya, pemirsa semua pendengar semuanya. Kita memang wanita tapi berusaha untuk menjadi wanita yang dengan apa ya,
ciri khasnya sendiri-sendiri gitu aja Nah, sih. ini warna baru ini ya, supaya aku temuin menjadi, dari Miss supaya Ika menjadi gitu. beda aja gitu. Maceluk. Oke, apakah mungkin Miss Lydia ada yang mau apa? Ada yang mau diobrolin? Ada Oh mau iya dong, aku udah siapin ini beberapa pertanyaan spesial khusus untuk lagu yang baru dirilis. Bisa nanti ya. Tapi kita langsung menuju ke YouTube-nya. Oh iya nanti. Setelah ini. Tapi menurut Miss Lydia lagunya gimana sih? Aduh, liriknya itu loh Miss, itu tuh mencerminkan kisahku sekali. Ya ampun. Makanya tuh aku nggak mungkin kalau nggak nyanyi itu gitu. Lagunya galau banget. Padahal Indonesia mimpi. Padahal sekarang Indonesia lagi menolak galau loh. Karena lagu galau di remix di dangdutin. Oh iya gitu, kalau dangdutan gitu tuh. Jadi menolak galau Indonesia, tapi kita banyak menciptakan lagu galau. Itu dengerinnya kalau waktu mau tidur gitu tuh cocok. Pasti ngimpi nih, pasti kebawa mimpi. Karena gini loh, kenapa harus menciptakan lagu galau? Oh, jadi orang nulis ya, bisa jadi nulis apapun itu, mau nulis buku, mau nulis lagu, nulis apapun itu, sebenarnya saat yang paling enak buat nulis adalah ketika kamu patah hati atau ketika kamu jatuh cinta. Kalau kamu patah hati, udah banyak sekali sumber inspirasi yang bisa kamu tuangkan di tulisan kamu. Kalau kamu jatuh cinta, nah objeknya adalah orang yang kamu cintai itu untuk kamu tuangkan ke dalam tulisan-tulisan kamu gitu. Jadi dua hal itulah yang bisa mendorong kuat gitu untuk menulis. Aku tuh senyum-senyum loh dari tadi. Emang kamu suka senyum? Rasanya itu loh, aduh. Oke, langsung aja ya. Oke, langsung pertanyaan nomor apa? 1. Oke. Ini nih, sejak kapan ini Miss Ika nulis lagu ini tuh? Oke, sejak kapan aku nulis lagu? Kalau nulis buku aku memang udah pernah cerita banyak ya tentang kapan aku nulis buku dan seterusnya. Tapi kalau untuk nulis lagu, aku tuh dulu pernah tinggalkan di Surabaya. Oh iya. Terus waktu itu aku kerja lah di counter, di belakang counter kita ada kos-kosan banyak gitu kan. Nah, kos-kosan itu banyak pekerja-pekerja gitu yang kerja di bukan rusun sih, biasa aja, tapi kos-kosannya luas gitu. Nah itu banyak anak-anak pendatang gitu yang kerja di Surabaya gitu. Nah mereka teman-temanku semua jadinya. Terus kita suka nongkrong di depan counter, kita nongkrong bareng, gitaran gitu kan, terus nyanyi-nyanyi. Nah karena anak-anak tuh suka nyanyi, terus habis gitu kadang saking kita tuh sering nyanyi setiap hari tuh, bahkan main gitar tuh setiap hari nyanyi setiap hari. Bosen lagu-lagu itu, itu terus gitu kan. Coba ya kita aku mau bikin lagu gitu. Nah ini nih. Nah terus aku nulis lagu gitu. Aku nyoba aja nulis lagu. Waktu itu lagi boomingnya Titu, tau gak sih Titu? Tika dan Tiwi. Itu zamanku SD tuh Miss. Ya enggak yang pas dia enggak pas yang dia lagi keluarnya, enggak yang agak kesini-sini sih, yang SMP, udah agak kesini-sini. Yang udah agak kesini-sini sih. Tapi aku terinspirasi dari Titu itulah pokoknya. Yang lagu apa sih waktu itu? Apa sih lagunya? Nah itu apa sih judulnya? Nah itu. Iya itu pacar lagu. Simpanan, selingkuhan. Pacar kedua enggak sih? Ya, pokoknya dia itulah punya yang lain gitu loh. Pas itunya datang. Cowok cadangan ya, pria lelaki cadangan. Loh kan? Ketemu deh tuh judulnya. Lagi cadangan itu kan. Nah, terus teman-teman nongkrong tuh banyak yang ya gitulah pacaran. Terus kadang karena dia cowok juga, dia terus hatinya mendua, kadang ini terus kadang gitu-gitu. Nah, pokoknya macam-macam ya, namanya juga teman-teman gitu ceritanya. Nah, aku bikin lagu itu. Kita bikinlah sebuah band. Kita nggak pernah ngeband di studio, apa yang megang drum, megang bass apa enggak. Tapi bikin band ini aja, band nongkrong itu gitaran, namanya Tambal Band. Sumpah. Ya bener namanya Tambal Band itu anggotanya nggak permanen gitu. Jadi siapapun yang nyanyi bareng ya Tambal Band gitu. Siapa yang datang di tongkrongan itu ya, mungkin ya. Kita adalah Tambal Band. Waktu itu ada namanya Sinyo dari Jombang, dan namanya Dwi dari Magetan, macam-macam lah. Aku masih inget
namanya teman-teman tuh. Nah itu aku udah nulis lagu itu ada 3 lagu. 3 3 atau 2 lagu. ada 3 Sampai anak-anak tuh ada yang hafal, ada satu lagu tuh dia hafal banget. Ini model-model kayak lagu itu gitu kan. Itu tentang cowok gitu ya. Tentang cowok karena yang aku yang nulis kan cewek, tapi bukan berdasarkan kisahku. Berdasarkan kisah teman-teman semuanya yang aku rangkum jadi lagu itu. Lagunya kayak apa? Aku jujur udah lupa. Jujur aku udah lupa lagu tambal ban. Lagu tambal ban jujur aku udah lupa. Zaman dulu kalau kita ada seru banget. Kepikiran untuk ngerekam pasti seru juga sih. Oh dulu lagunya gitu ya gitu. Iya, nah itulah awal mula aku menciptakan lagu. Itulah waktu aku masih di Surabaya gitu. Nah sekarang berkesan sekali ini. Sekarang ini jadi pingin nulis lagi gitu. Oke. Menarik sekali kisahnya ya. Ternyata dari tongkrongan itu. Nah, dari tongkrongan sih di Surabaya. Gitu-gitulah. Sudah suka banget nyanyi sama teman-teman sama main gitar gitu. Main gitar nih. Bisa tapi chord-chord dasar aja dan nggak bagus ya, cuman gitu-gitu aja namanya gitar bisa-bisaan aja gitu. Penulisnya ini nih. Ini penulisnya asli nih. Yuk, nomor 2 nih. Ada pertanyaan lagi. Berapa lama nih proses nulis lagu ini yang baru rilis? Proses nulis lagu ini, oke. Nah, jadi lagu ini aku itu nulisnya prosesnya nggak lama, sama seperti aku nulis lagu-lagu yang zaman dulu tuh nggak pernah lama juga, paling 1 jaman jadi 1 jam. Aku jam. Jadi inget itu loh kan artis luar negeri Taylor Swift. Itu kalau rilis lagu tuh udah jaraknya nggak sampai lebih dari 1 jam itu udah bisa ngasilin karya. Jadi inget ini 1 jam dengan hasil lagu yang seperti ini. Kalau orang udah apa ya, gila. Kalau Taylor Swift kan udah profesional deh, udah pinter lah, udah ini. Kalau saya emang gitu sih. Kemarin aku ngerasa nggak ada 1 jam. Jadi nulis terus habis gitu baca artikel, baca cerita, terus baca quotes. Oh kayaknya ini bagus nih, diambil beberapa katanya. Terus dari aku sendiri mau menuangkan apa, aku tulis. Jadi aku jadiin satu. Terus aku kata-katanya aku susun aja gitu-gitu sih, nggak ada 1 jam. Wow. Terus, nah biasanya kan gini. Biasanya ada tuh orang yang dia bisa bikin lirik aja tapi nggak bisa bikin nadanya. Ya, nah tapi aku bikin lirik sekaligus bikin nadanya. Kalau temanku anak Jombang itu dia suka bikin puisi, jadi dia bikin liriknya aja, kayak bikin puisinya dong kalau kayak gitu kan. Terus dikasih ke temanku yang lainnya, nih bikinin lagu dong. Jadi temanku yang satunya ini bingung masih mikir nadanya gitu. Nadanya gimana ya gitu, cari chordnya gini. Kalau aku enggak, nulis liriknya udah jadi set. Ini nadanya mau aku bawa kemana, baru aku ambil. Aku gini dulu biasanya jadi kayak dulu kayak berdehem gitu, baru nanti gitu aku rekam di HP aku itu. Jadi ini banyak rekaman di sini tuh gitu aja. Terus habis gitu baru aku pasin sama liriknya. Nanti kata-katanya ada yang pas nggak ya, kurang atau lebih dipasin dulu. Habis itu baru diambil gitarnya, digenjreng-genjreng gitu. Dan itu kalau proses ngepasin sama chord gitar itu kayaknya agak lama. Itu dari pagi sampai siang lah, tapi ya juga istirahat. Agak lama gitu. Pagi sampai siang, don kirain loh berhari-hari. Enggak, pagi sampai siang aja. Udah paling ya jeda-jeda kamar mandi, makan, udah gitu. Oh ya, ya ampun gitu. Karyanya ini memang tak terduga ya, kalau udah terinspirasi banget gini, udah pas moodnya banget itu, wah muncul aja itu. Sebenarnya malah gini, sebenarnya aku lagi nggak mood banget itu. Aku sebenarnya lagi nggak mood, lagi acak-acakan lah, lagi ngapain aja sih, banyak. Aku berpikir bahwa akhir-akhir ini hidupku banyak nggak ada kegiatannya. Terus aku kan memang ada kepikiran untuk aku harus bikin lagu buat bukuku gitu kan. Jadi dari dalam hatiku malah nggak lagi mood bikin lagu, nggak.
ayo kamu katanya mau bekerja, kamu katanya mau berkarya, sekarang nih waktunya, kapan lagi daripada kamu males-malesan. Dan itu aku memaksakan diri. Jadi biasanya bangun tidur tuh aku bersih-bersih rumah dulu apa segala macam. Itu nggak bersih-bersih rumah sama sekali, rumah dalam keadaan berantakan aja, tapi aku langsung pagi-pagi langsung cari inspirasi aja gitu. Jadi kalau inspirasi mau nulis ya, inspirasi itu jangan ditunggu datang, kita harus nyari gitu. Gak usah nunggu datang. Kalau nunggu datang keburu kita nggak ada waktu, nggak ada Itu kesempatan. loh guys, tipsnya itu loh, cari itu inspirasinya. Nggak mungkin kita cuma duduk sendiri Makanya merenungkan. Males sebenarnya aku waktu itu, tapi aku inget, nah kan kamu katanya mau bikin karya, kamu katanya mau kerja, katanya mau Ini suara dari hati ini panggilannya ini guys. Nah, suara dari hati ya, semua dari hati. Ya gitulah, gitu-gitu. Itu jadi proses bikin lagunya. Keren nih. Oh my gosh. Oke, next question is kenapa ini nulis ini nih lagu ini tuh? Kenapa nulis lagu ini? Kenapa nulis lagu? Kalau kenapa nulis lagu itu kan dari dulu udah nulis lagu juga kan, tapi cuman ya yang tambal band itu. Terus sekarang kenapa nulis lagu lagi? Pingin menulis sesuatu yang beda aja gitu. Biasanya kan nulis cerita, nulis isi hati gitu, puisi gitu aja kan. Nah gimana kalau nulis lagu gitu kan? Kalau aku lihat penyanyi-penyanyi yang udah profesional gitu ya, mereka tuh kayak nyanyi di atas panggung, terus habis itu lagunya dinyanyiin banyak orang di mana-mana, di style di mana-mana gitu, dimainin di mana-mana, didengerin orang, jadi inspirasi orang apa. Wah, kayaknya kok seru gitu kan. Gitu. Terus lebih dari itu gitu, maksudnya kenapa aku nulis lagu ini karena aku nulis buku juga kan. Ini kan adalah soundtrack dari sebuah buku yang aku tulis juga, kumpulan kisah-kisah tentang anak-anak yang ada di Pare, kampung Inggris gitu kan. Kampung Inggris. Nah gitulah, itu udah cita-citaku lama, ingin berkarya untuk kampung Inggris juga, untuk Pare, tempat dimana aku bertempat tinggal sekarang, yang memberikan banyak inspirasi, pengetahuan macam-macam lah di situ. Nah supaya buku ini itu terlihat lebih menarik, atau buku ini ya paling nggak orang pingin tahu apa sih, bagaimana sih buku ini. Dan karena prihatin juga tentang literasi atau minat baca teman-teman yang sekarang juga berkurang gitu kan. Gimana kalau buku ini diberikan sesuatu yang beda, dan itu adalah diwakili juga lewat lagu gitu. Nah, ditambah lagunya, ada soundtrack lagunya. Jadi ada kisah-kisahnya di situ, terus ada soundtrack lagunya. Jadi anak-anak atau teman-teman yang ngebaca itu bisa membayangkan. Sama karena kan ini lagu-lagu galau, lagu perpisahan memang kan. Biasanya teman-teman di Pare itu, di kampung Inggris kan, mereka ini ya periode-periodean gitu kan ya. Seminggu 2 minggu berpisah, sebulan 2 bulan berpisah gitu kan. Farewell, abis gitu farewell mereka pasti nyanyinya lagu apa, datang akan Endang Sukamti, ya itu bagus juga ya, bagus. Pasti mereka adalah band-band yang sudah sangat luar biasa gitu kan ya, band-band yang bagus luar biasa. Paling enggak siapa lagi, Noah, lagunya Noah, Peter Pan gitu kan, gitu-itu aja yang dinyanyiin untuk farewell. Ini mencoba sesuatu yang baru, siapa tahu juga karyaku akan diminati teman-teman untuk mereka bisa nyanyikan juga pada waktu farewell gitu. Jadi kampung Inggris tuh, Pare tuh punya lagu sendiri gitu loh ini. Gitu. Memang di liriknya tuh nggak ada Pare-parenya, nggak ada kampung Inggrisnya gitu. Pernah kan kemarin yang di YouTube itu ada yang bilangnya ini lagu tentang Pare gitu. Emang klipnya tentang kampung Inggris Pare sih, tapi kok nggak ada lirik Pare-parenya gitu kan ya. Orangnya nanya gitu, kok nggak ada lirik kampung Inggrisnya gitu kan. Terus aku ya seperti yang di awal aku sudah pikirkan, kalau ada orang menanyakan hal ini, aku akan jawab Pare gitu ya. Pare, rima itu adalah suara yang ada di belakang itu loh. Kalau kita nulis lagu kan biasanya, atau nulis puisi kan biasanya harus enak didengarkan. Kalau rindu, syahdu, pilu, kelu gitu-gitu, cinta, asmara, mendua, a gitu. Kalau Pare apa? Susah kan? Iya, cari
E-nya yang terakhir ini loh. Pare itu ya Pare. tempe, Oh. sule, lele, gule, nggak pas dan nggak enak dimasukin dalam sebuah lagu gitu kan. Iya loh. Terus kalau Nggak kampung enak. Inggris misalnya, nggak enak juga kalau dimasukin. Is belakang. Kalau itu Modelan. bukan tentang rima nadanya ya, tapi Kayak kampung Inggris apa ya, kayak jadi kurang aja loh. Kurang Iya, karena nggak kampung ada Inggris itu kayak bukan kota ya, vibe-nya. kecuali Kediri gitu. Oke, masih kan namanya Oh. sebuah kota gitu. Mm-mm. Tadi kalau kampung Inggris dimasukin dalam sebuah lagu seperti ini jadi kayak Mars gitu. Bukan Mars ya. Iya sih kayak lagu Mars gitu sih. Karena kan masih kelompok kecil, lebih kecil dari kota kan. Dan itu kan nggak bisa dinyanyiin sama orang yang mungkin ya belum pernah kesini nah, gitu loh. gitu. Jadi kan ini bisa itu pasarnya kan lebih luas lagi. Bener. Gitu. Kalau Jogja kan kota kan. Terus Itu. banyak juga orang yang ke Jogja, punya kenangan di situ kan. Jogja enak gitu. Dan bawa lagi langkahku ke sana, nah Jogja cinta dia ini gitu pakai enak. A itu, iya. Jadi oke lah kalau Jogja kota tuh masih oke. Misalnya kalau nanti bikin lagu lagi tentang Kediri gitu. Aku tunggu itu dah. Kediri janji masih Janji enak. suci. Nah, gitu-gitulah masih enak gitu. Jadi kenapa? Vokalnya nih. Kenapa tadi nulis lagu itu gitu. Oke. Wah, jawabannya ini loh. Ayo lanjut dulu ya, nomor selanjutnya nih, yang keempat nih pertanyaannya. Kenapa judulnya itu kisah yang tak terulang? Kisah tak terulang. Dan terinspirasi dari mana ini? Kisah tak terulang. Nah, dari judulnya aja kisah tak terulang. Nah, nanti kita akan bedah liriknya ya. Oh. Jadi kenapa judulnya kisah tak terulang? Karena bukan hanya kisahnya anak-anak Pare ya, meskipun lagu ini spesial untuk teman-teman yang ada di kampung Inggris Pare gitu kan. Bahwa semua kisah yang kita lalui itu nggak akan pernah bisa terulang lagi loh. Kita nggak akan pernah bisa ngulang momennya gitu loh. Paham nggak sih, kayak nggak akan pernah bisa waktunya, nggak akan gitu bisa ya. ngulang waktunya, nggak akan pernah bisa mengulang apapun itu. Kita nggak akan pernah bisa kembali ke masa lalu gitu. Meskipun ada event yang nama reunian untuk mengulang lagi kisah-kisah yang lalu, ketemu teman-teman lama dan seterusnya, rasanya tuh nggak akan pernah sama. Rasanya tuh nggak sama. Udah beda, udah nggak kayak dulu itu, udah nggak kayak dulu persis gitu. Jadi kisah tak terulang tuh ya memang semua kisah nggak akan pernah terulang gitu aja. Jadi harus menghargai waktu banget ini. Harus. Terus dan selain menghargai waktu, karena kisah kita tuh nggak bisa diulang, jadi kita harus mengabadikan itu dalam apa? Beberapa teman mengabadikan dalam foto, beberapa teman mengabadikan dalam sebuah tulisan cerita kayak aku misalnya, atau puisi atau lagu atau video atau karya apapun itu gitu, karena nggak bisa diulang. Kalau aku mah suka foto aja. Nah betul tuh, dia bisa sukanya mengulang kisah dengan foto. Nah, terinspirasi dari mana? Nah, itu dari mana nih? Terinspirasi dari mana? Dari banyak yang menginspirasiku sebenarnya. Kayak Firsa Besari itu, dia beberapa bukunya itu kan selalu ada lagunya kan. Itu juga menginspirasiku. Terus lagu Jogja. Anak-anak yang orang-orang yang datang ke Jogja, terus mereka mengenang Jogja, ada lagunya kayak yang kalau dengerin lagu Jogja tuh aduh kangen nih, pengen ke Jogja lagi, kangen mantannya, kangen temennya, kangen kuliah di sana, kangen nongkrong di sana, di angkringan apa. Nah, gitu-gitu sih. Jadi terinspirasi dari itu juga. Terus setelah itu pas nyiptain lagunya atau liriknya atau nadanya itu ke aku denger lagunya Budi Doremi itu kan, Mesin Waktu itu kan, wah kok kayaknya kalau bikin lagu-lagu model kayak gini gitu enak aja gitu, simple. Budi Doremi itu lagunya ngena semua gitu loh, gampang-gampang diinget gitu, liriknya simple tapi nadanya juga nggak terlalu yang bagaimana gitu. Nadanya tinggi apa gitu kan, nggak simple aja gitu, enak tapi enak gitu, liriknya juga bagus gitu. Nah
terinspirasi dari lagunya Budi Doremi yang Mesin Waktu itu, yang bikin lirik atau bikin nadanya gitu kan. Terus aku terinspirasi juga dari lagunya Ungu yang mana ya, yang Dari Ungu. ada terinspirasi dari Ungu juga gitu kan. Terus terinspirasi juga dari lagunya Queen yang memang nggak nyenggol sama sekali Queen ya, bukan levelnya Queen lagu ini, cuman di liriknya yang malam ini aja tuh yang terinspirasi dari lagunya Queen. Kan di lirik itu ada biarkan malam ini aku nikmati. Nah itu terinspirasi dari lagunya Queen yang Tonight I'm gonna have myself. Jadi malam ini aku akan membuat diriku. Wah gitu, itu aja, dari itu aja. Udah dari itu doang. Liriknya yang terinspirasi dari Queen itu doang. Gitu, itulah tentang lirik lagu itu. Oh my gosh. Oke, lanjut yuk. Pertanyaan selanjutnya nih, yang kelima, bedah lirik lagunya dong. Bedah lirik lagu, oke. Kasih nih. Sebentar, coba Miss Rida, aku akan mencari liriknya. Mencari liriknya dulu. Sekalian ini. Apa dong? Bukan, itu. Nanti aja itu. Liriknya, kenapa aku tuh menulis kadang ingat, kadang lupa. Liriknya ini tuh, aduh, setelah aku denger pertama kali itu, nah ini nih kisahku ini. Ternyata terwakilkan juga akhirnya, dan nadanya itu oke. Nah ini nih kita akan bedah lagu ya, bedah lirik ya. Bedah lagu sama penulisnya langsung nih. Judulnya Kisah Terulang, tadi alasannya udah. Terus lirik pertama liriknya itu kan gini, andaikan aku bisa merubah, mungkinkah kisah ini kan tetap indah. Gini, jadi kadang-kadang kan ini kita inspirasi semuanya dari anak-anak Pare juga ya, dari teman-teman yang ada di Pare ya. Jadi kadang gini, misalnya nih Miss Lydia kursus di suatu tempat, terus habis gitu satu periodenya 1 bulan aja nih, teman-teman yang lain udah pada pulang, Miss Lydia ngelanjutin sendiri. Gitu kan. Aduh. Nah, berarti dapat teman-teman yang baru dong, kelas baru, teman baru, mungkin apa baru. Tapi Miss Lydia pasti akan bandingin, nggak kayak periodeku yang dulu ya, nggak kayak temanku yang ini, orang-orangnya yang ini atau tuh, kelasku yang ini, gitu-gitu kan. Nah, terus ini kita bayangin orang yang ada seseorang yang nyanyi lagu ini ya, gini. Kalau misalnya bisa dirubah kisahnya, nggak ada perpisahan, temennya dibalikin lagi, nggak boleh pulang gitu, kelasnya tetap, tapi akan tetap indah, nggak mungkin bisa tetap indah gitu, karena nggak bisa, nggak apa ya namanya, kisah itu tuh nggak bisa bisa dipaksakan untuk berubah sesuai keinginan kita gitu, dan harus sama sesuai ekspektasi kita gitu loh ya. Atau misalnya harusnya Miss Lydia kan harusnya meninggalkan Pare gitu, udah pulang, 2 bulan saya, atau 3 bulan udah pulang, kan pasti sedih ya. Tapi kalau misalnya ingin merubah takdir itu atau merubah hal itu, aku nggak mau pulang, mau tetap di Pare. Tapi bisa nggak tetap indah juga kisahnya Miss Lydia selanjutnya, karena kan teman-temannya pasti nggak sama lagi gitu. Bener banget, nggak kayak temanku yang dulu, nggak kayak iniku yang dulu, pasti gitu. Iya, pasti kerasa banget. Nah gitu. Jadi itu lirik pertama, ku ingin engkau, yang selanjutnya ya, ku ingin engkau selalu di sini dan aku pun takkan beranjak pergi. Jadi ya ini biasa aja. Jadi saya teman-temannya atau siapa orang yang spesial itu inginnya mereka tetap ada di sini, dan kita nggak akan beranjak pergi di sini aja, jadi tetap kumpul bareng. Tapi apakah bisa gitu kan, orang punya urusannya masing-masing. Ada yang teman-teman harus melanjutkan kuliah, harus melanjutkan kerja, harus keperluannya masing-masing gitu. Nggak bisa nahan seseorang untuk harus ada di sebelah kita juga. Bisa. Orang punya urusannya masing-masing. Jadi kisah itu memang benar, kisah tak terulang, sebentar aja sekelumit gitu. Nah, kemudian next song. Ku tahu yang hilang tak akan bisa terulang,
Kau tahu yang pergi tak akan mungkin kembali. Sudah jelas sekali dong, yang hilang Banget nggak bisa itu. diulang lagi, yang pergi nggak Mm-mm. mungkin lagi kembali. Kalaupun kembali nggak akan sama. Udah nggak akan sama. Bener Nah ini banget. lanjutannya. Apa Waktu tuh? berlalu tanpa mau tahu. Waktu berlalu nggak mau tahu dong. Kita mau sedih, kita mau seneng, kita mau nangis, mewek apa. Aku ditinggalin temenku, ditinggalin cowokku, cewekku. Nggak mau tahu nih ya. Udah waktu tetap harus berlalu aja. Berubah yang ada menjadi tak pernah sama. Nah semuanya dirubah jadi nggak sama lagi. Misalnya nanti ketemu lagi sama temennya reunian ya, temennya udah beda lagi, mungkin temennya udah punya anak, udah punya istri, udah brewokan, udah jadi ini, Iya. pemikirannya temennya udah beda. Dulu yang Nah, mungkin itu lucu-lucu tuh. jadi sekarang jadi lebih elegan, jadi lebih anggun. Dulu yang suka gerasak-gerusuk jadi nggak akan sama gitu. Jadi itulah, waktu merubah semua jadi nggak sama gitu, termasuk menyembuhkan luka atau macam-macam lah ya. Aduh, luka. Oke, kita sekarang menuju ke ref. Ini nih. Biarkan malam ini aku nikmati, meski 1 jam semuanya sangat berarti. Nah, aku bayangin teman-teman tuh lagi ada di farewell party. Oh, Mm-mm. pas bikin lirik yang ini. Aku bayangin teman-teman lagi ada di farewell party. Jadi farewell party kan gak lama-lama, mungkin sejam, 2 jam sampai 3 jam lah gitu. Menikmati dengan teman-teman yang lainnya, nyanyi bareng-bareng, tukeran kado, gitu-gitu lah ya. Itu meski 1 jam semuanya sangat berarti pastinya. Atau malam terakhir mungkin gak di farewell party, tapi teman-teman lagi nongkrong di kafe, menikmati suasana di kampung Inggris, Pare, besoknya mau pulang kayak gitu-gitu. Mengukir satu kisah untuk kita kenang atau untuk kita lupakan. Jadi ya udah, misalnya di farewell party kan mengukir kisah lagi itu, kisah yang di farewell. Bisa jadi kisah itu akan terus kita kenang kan. Atau kadang kalau nanti seiring berjalannya waktu kita sudah sibuk, kehidupan kita, pikiran kita sudah terisi dengan hal baru yang lain, mungkin kita juga bisa aja melupakan kisah itu juga. Pas farewell Gitulah ya. Iya sih, waktu kumpul-kumpulnya kita nyusun acara itu kenangannya tambah lagi tuh. Nah gitu, pokoknya kenangan apapun, kisah apapun itu ya yang kita ukir. Tinggal ya pasti ada 2 pilihan, mau kita kenang atau kita lupakan, gitu aja sih. Kalau kita lupakan nggak akan mungkin bisa juga sih, karena kita nggak mau tahu aja mungkin kali, atau nggak sempet, rasanya udah beda aja untuk ngenang. Harus diabadikan tiap momen itu, memang harus banget diabadikan. Nah ini ref yang kedua. Hari ini kan ku ingat untuk hari nanti, bukti cerita kita pernah bersama. Jadi hari ini ingin diingat untuk hari nanti, bukti cerita kita pernah bersama. Nah ini udah nggak usah dijelasin, udah jelas lah ya. Tak perlu kau putar waktu tuh bisa bertemu, cukup kenang aku di dalam rindu. Udah gitulah. Jadi nggak usah di liriknya yang terakhir ini memang aduh. Itulah. Jadi kalau status nih kalau rindu mau bertemu nggak usah diputar waktu. Gak usah diputar waktu lah, cukup dikenang dalam rindu sambil memejamkan mata, sambil dengerin lagu ini, mengenang orang-orang yang ambil buka galeri gitu ya. Wah dulu tuh kenanganku di sana tuh sama dia tuh ini loh. Kenang di dalam rindu aja, nggak usah diputar waktu. Kita nggak mungkin juga bisa putar waktu. Bisa, kita kan bukan gitu. Doraemon, nggak ada pintu kemana saja, nggak ada mesin waktu. Kita bukan Doraemon. Ini bukan di dunia kartun, teman-teman. Nah gitu. Itulah bedah liriknya. Lirik lagu itu. Aduh, ini nih. Udah, ayo lanjut dulu ya pertanyaannya. Terbawa suasana ini. Apa harapannya untuk lagu ini? Tuh. Harapannya untuk lagu ini apa ya, teman-teman di kampung Inggris, yang ada di kampung Inggris khususnya, itu kampung Inggris punya lagu sendiri. Ya bukan lagu tentang kampung Inggris yang ada liriknya kampung Inggris, enggak. Maksudnya ada ciri khasnya sendiri. Orang kalau mendengarkan lagu ini teringat kampung Inggris. Tapi meskipun
meskipun tidak ada lirik kampung Inggrisnya atau pare-parenya, tapi lagu ini kan karena umum juga ya, bisa digunakan untuk Iya. orang-orang umum juga yang tidak yang belum pernah Bener. ke kampung Inggris gitu. Tapi kalau khususnya harapannya untuk teman-teman yang ada di kampung Inggris ya bisa menyanyikan lagu ini saat farewell, atau mungkin waktu nggak lagi di kampung Inggris bisa diputar mengingat lagi teman-temannya yang dulu di kampung Inggris, kisahnya dulu di kampung Inggris kayak gitu-gitu. Bisa menginspirasi teman-teman, bisa diterima teman-teman semuanya, bisa diterima masyarakat, mungkin dinyanyikan di mana-mana, diputar di kafe, di farewell dan seterusnya kayak gitu-gitu. Ya menginspirasi teman-teman lah gitu. Banyak kafe di sini, sikat nanti ini kayaknya kita harus perform deh ini nih. Insya Allah nantilah kita tanya vokalisnya karena iya, kan bukan saya vokalisnya. Kita nyanyi Oh ya kan ada yang aja lah. nanya kenapa nggak dinyanyiin sendiri? Nah itu tuh, iya aku baca nih komennya ini. Kenapa nggak Apa dinyanyiin jawabannya sendiri ini? ya? Jujur aku nggak begitu srek sama lagu ini loh. Nah, Kok bisa ya? Nah, penulisnya loh teman-teman. Aduh, mohon maaf nih ada sate-sate ya teman-teman ya. Oh, tengah sate. Maksudnya nggak begitu sreknya itu nggak begitu sreknya karena kita bisa mendengarkan dulu background sate-sate ya abis ini teman-teman. Bunyi lagi. Belum dah. 1, 2, 3, 4. Tunggu dari sana mungkin. Oh nggak ada ya udah. Soalnya udah keras banget dari sebelah situ tadi. Jadi apa tadi maksudnya nggak dinyanyiin sendiri? Nah Nah itu. tuh ada background. Nah karena aku pingin lagi ya doain aja ya nanti menulis lagu lagi. Amin. Aku sesuai dengan diriku, dengan karakter suaraku gitulah. Gitu. Kayak gitu-gitu. Ini itu, bukan guys jawabannya. Tapi aku suka sama liriknya gitu. Aku udahlah suka sekali. Lagunya kayak gini aku udah suka aja, tapi kayaknya lagu ini bukan buatku gitu. Aku belum suaranya itu. belum pingin nyanyi lagu-lagu yang model kayak gini gitu. Gitu. Oh itu. Jadi apa tuh? ini nih. Lanjut ya yang terakhir ini ya. Nah harapannya tadi itu untuk lagu ini supaya masyarakat ini bisa menikmatinya. Dan yang terakhir nih yuk, rencananya mau nulis lagu lagi nggak nih? Rencananya mau nulis lagu lagi nggak? Iya. Insya Allah tetap pingin nulis lagu. Jadi nulis lagu itu adalah tantangan baru buatku karena kan kemarin-kemarin nulis buku, nulis apa cerita gitu, puisi gitu. Nulis lagu itu tantangan gitu. Menarik juga menurutku dan seneng juga kalau dinyanyiin orang gitu kan. Pasti aku kayaknya rencananya akan bakal nulis lagu lagi, beberapa lagu lagi. Next kalau aku nulis buku lagi, pinginku ya setiap buku tuh ada soundtrack lagunya gitu. Ada lagunya gitu. Jadi setiap buku tuh ada lagunya. Kemarin udah ada 4 buku ya. 4 buku tuh nggak ada lagunya semua. Nggak kepikiran bakal nulis lagu juga gitu. Tapi next buku selanjutnya ini sudah ada di kepala. Nyicil tulisannya sudah. Konsep buku sama konsep lagunya udah ada di kepala. Cuman belum aja. Ini aja kan buku yang ini belum rilis, tapi buku nextnya tapi udah ada di kepala konsepnya kayak apa. Bakal nulis lagu lagi sih. Nulis lagu lagi, boleh dikasih spoiler dikit ini mungkin genrenya apa ini? Genrenya selanjutnya ini tuh. Aku pingin challenge diriku sendiri untuk nulis nulis lagu berbahasa Inggris. Lagu berbahasa Inggris, nggak tahu lah ya. Ini semoga aja bisa. Grammarnya nggak tepat ini apa ya. Mohon maaf aja nanti kita sama-sama belajar, namanya juga orang belajar ya. Sama aku juga nulis lagu, tapi masih bertemakan galau karena buku berikutnya itu buku apa ya? Aku berharap buku berikutnya ini akan menjadi buku masterpiece-ku, bukan buku ini ya. Karena buku itulah yang menjadi timbunan perasaanku selama seumur hidup ini itu akan ada di buku berikutnya ini. Berat banget ini ya sepertinya ini timbunan untuk bisa perasaan menuangkannya
dalam sebuah buku ini. Kita tunggu banget ini nih. Ini kita jeda dulu Pastilah. teman-teman karena azan. Oh Oke. iya. Ini. Kita Jeda dulu. jeda dulu. Oh ya, nanti berikutnya kita akan nyanyiin lagu Kisah Tak Terulang. Oke dah. Oh iya. Itu ya, kembali lagi kita. Welcome back. Oke, sebelum kita nyanyiin lagunya, ada apa nih? Ada surprise oh lagi ya, aku kah? tuh kita sebenarnya harusnya mengundang vokalisnya ya. Ini Oh nggak ada iya, si iya. Ulfa. Dadakan. Nggak ada si Ulfa Ulfa. ini. Aku tuh sebenarnya nggak bisa banget main gitar ya. Jadi main gitar tuh ya cuman genjreng-genjreng biasa aja gitu, yang chord-chord dasar aja gitu. Nggak expert banget, nggak enak didengar juga. Makanya itu juga waktu proses aku nyiptain lagu itu, aku kan gitarin sendiri tuh, genjreng-genjreng biasa gitu kan. Aku rekam. Terus aku mikir aku kirim ke siapa ya? Aku mikirnya tuh gini, aku genjrenganku ini, gitaranku ini harus disempurnakan oleh orang yang benar-benar expert dalam main gitar gitu. Jangan kayak gini aja. Kalau kayak gini aja aku nggak tahu laguku tuh akan seperti apa gitu, versi bagusnya gitu kan. Akhirnya aku kirimlah rekamanku itu yang aku nyanyi sambil genjreng-genjreng itu ke temanku yang di Jombang itu, si Baim. Nah dia kan bagus tuh main gitarnya, nyanyinya juga bagus tuh. Terus dia bilang bagus kah, bagus gitu. Ya udahlah Im, aku nanti Sabtu kalau nggak Minggu ke tempatmu ya, kamu sibuk nggak? Nggak, ya udah kesini aja. Ya udah aku ke situ. Tapi aku nanti sama temanku, soalnya aku nggak nyanyiin laguku sendiri, aku mau temanku nyanyiin gitu. Karena kan aku ada teman si Ulfa ini yang vokalisnya kan Maria Ulfa, dia temanku juga, tutor. Dia suaranya bagus, kalau kulihat tuh dia IG-nya tuh nyanyi gitu bagus. Kan. Emang suaranya itu bagus. Ada seninya banget itu, vibranya itu lebih. Dia emang sering nyanyi gitu juga. Dia juga ada band dulu gitu. Punya band gitu, kayak gitu. Jadi aku memang keinginanku dari dulu, kalau aku menciptakan lagu untuk Pare ini, aku nggak akan nyanyi sendiri. Aku harus membawa temanku juga. Ya pasti ada hubungannya dengan Pare, dia tutor, dia pernah ngajar di Pare, namanya belajar di Pare juga. Jadi supaya yang berkarya tuh banyak gitu loh, nggak hanya aku aja gitu. Benar. Jadi si Ulfa lah yang nyanyi. Nah si Ulfa kan pernah ada pengalaman untuk rekaman, aku nggak pernah kan ya. Terus aku nih orangnya kan maunya segala macam tuh harus terburu-buru, harus cepet. Padahal kan nggak boleh kayak gitu, nanti hasilnya jadi amburadul gitu kan. Nah aku tuh latihan 2 kali aja tuh di Jombang. Latihan pertama masih gitu-gitu. Terus habis gitu udah jarak 3 minggu, pokoknya mau nyatuin waktunya Ulfa sama waktunya Baim tuh susah. Kadang Ulfa selalu ada kondangan, Baimnya nggak bisa. Baimnya ada manggung, konser lah di mana, aku nggak ngerti lah kayak gitu. Manggung lah, bukan konser. Kemana gitu, perform lah di mana. Si Baim tuh kan kadang acara wedding, acara cafe gitu kan. Dia juga bikin klip-klip dia sendiri, lagu-lagu dia sendiri gitu. Nggak jadi akhirnya hampir sebulan baru latihan kedua. Habis gitu aku memaksa si Ulfa itu untuk ayolah cepet ini rekaman, aku maunya ini semuanya cepet jadi aku gitu. Ternyata tuh nggak bisa diburu-buruin. Terus akhirnya aku paksa Ulfa, 2 hari lagi pokoknya langsung rekaman. Dia kan ngajar, udah kamu izin dulu. Akhirnya dia mau tuh izin. Dia mau izin, kita rekamnya di mana, di Jombang, temennya Baim, murah biayanya. Terus sudah kita rekaman. Aku nggak tahu proses rekaman yang bener itu seperti apa. Si Ulfa bilang nggak gitu Mbak, proses rekaman itu harusnya berkali-kali karena kita tuh harus begini. Udah itu aja aku gitu kan. Udah pokoknya aku tuh keras kepala banget ya aku tuh. Udah aku tungguin dong 3 minggu lagunya nggak jadi. Mana? Untungnya aku belum bayar, kata orangnya komputernya rusak, jadi belum bisa ngerjain laguku itu. Ya ampun, aku bilang ya Allah, ternyata selama ini belum ini, jadi belum dikerjain sama Jombang itu. Aku kecewa kan, berminggu-minggu. Nah orangnya malah bilang gini, udah tag lagi aja deh kalau mau kesini. Ya. Udahlah, nggak. Jadi aku nggak deh. Akhirnya aku
eh, mencoba tawaran temanku itu yang katanya mahal kan, katanya 2 juta atau gimana gitu kan. Terus aku chat langsung orangnya, kok mahal banget, tapi udahlah, siapa tahu kalau aku kasih tahu apa maksudku, orangnya mau ngasih diskon, ngasih keringanan gitu-gitu. Nah benar tuh, pertama ditawarin tuh segini gitu. Terus aku ceritain, jadi lagu ini tuh saya bikin sendiri, terus saya mendedikasikan lagu ini untuk kampung Inggris, untuk Pare, nanti ada bukunya juga, ini adalah soundtrack buku dan seterusnya, gini. Nah orangnya itu yang punya studio rekaman, si Mas Aris ya, kita bilangnya Mas Aris, karena kita rekaman di Jasper Record. Gini, udah nanti siang kesini aja kamu sama vokalis kamu, kita ngobrol gitu. Ngobrol udah banyak tuh, ngobrol gini udah kita dikasih keringanan lah separuhnya, alhamdulillah gitu kan. Syukurlah. Terus dan langsung belajar, maksudnya langsung take di situ, langsung take, coba take lagumu gimana hari itu juga. Yang tadinya itu aku pikir hanya pagi aja sampai sore, ternyata take langsung take kayak gitu dan ya prosesnya akhirnya tahu dong ya kayak gitu. Tapi prosesnya panjang juga kan, waktu itu kan kalau memang rekaman kan harus beberapa kali juga kan, harus bener sih. Yang ini nggak jadi, bikin ini lagi gitu kan, harus macam-macam lah ya. Sekarang di tengah-tengah Ulfanya sakit juga, Ulfa sakit, pilek mbak, kebatuk lah, ini musim suaranya penghujan ini bener banget, suaraku nanti nggak bagus ini gini. Udahlah, itu prosesnya juga panjang banget sampai akhirnya udah jadi. Terus proses bikin video klip sama kamu dong, sama dia teman-teman. Proses bikin video klipnya pertama kali kita bikin video klip pakai HP aja tuh, HP Vivo lah, HP-ku ini lah. Kita dari sore sampai malam. Kita lihat cuaca dulu soalnya. Pas itu bagus ya, cuacanya panas. Itu nggak hujan itu lah. Terus kita keliling-keliling di Tugu selamat datang kampung Inggris, terus di Bendo sana ya. Di Bendo ya. Terus habis gitu kita keliling, kita ke Tugu Garuda, ke mana lagi? Lucu. Kita ke sepanjang jalan di Lantana, di mana, di Muning, di Kemuning, di macam-macam, Brawijaya lah, gitu-gitu. Cari itu tuh. Terus pada suatu saat kan kamu bilang, Miss, kalau misalnya dimasukin video klip di YouTube, masa kamera HP bagus sih? Tapi kamu bikinnya bagus loh, yang lagu-lagu gereja itu sama ibu-ibu semua. Itu aku terinspirasi dari situ kan, makanya aku ngajakin Miss Lydia. Dari ibu-ibu itu. Ya itu pas HP ku lagi itu kameranya habis kan rusak gitu, wes udah kayak tapi memang kualitas kamera HP ya, kita itu kemarin banget kita aja yang sudah nyewa videografer itu udah jadi ya. Kalau kita play di layar besar ini, kita nggak nyampe sama videonya orang Kylie Jenner itu. Itu nggak nyampe. Itu berapa itu? Tapi udah namanya berkarya ya. Awalnya kita berkarya, yang awalnya jelek-jelek dulu, maksudnya nggak sempurna, nggak ambil momennya dulu. Itu loh yang paling berkesan tuh itu. Asli. Dan di lagu itu juga sebenarnya nggak murni dari kita aja, video klipnya kan kita juga untuk mengambil momen-momen yang pas dengan lirik lagunya yang yang galau, kita ambil momen perpisahan, dramatisir banget deh. Kok pertama kok begini ya, jadinya video klipnya kok begini, kurang. Akhirnya aku cari-cari video tuh di YouTube tentang kampung Inggris, ada videonya Elsie waktu temen-temen nangis-nangis tuh dipulangin, perpisahan dipulangin COVID, itu kayaknya bagus. Nah itu kita izin, akhirnya aku besoknya itu izin ke Elsie untuk minta videonya, maksudnya mencupluk beberapa detik videonya untuk masukin ke video klip. Habis gitu kok refnya kurang lagi ya, refnya kayaknya kurang pas interlude-nya kurang ngangkat, bagaimana? Terus lihat lagi video tentang kampung Inggris di YouTube, ketemulah videonya Brilian. Dan kan bagus, kalau perpisahan kan seru. Izinlah kita guys ke Brilian sama Miss Lydia, izin ke Brilian. Hujan nggak sih itu Miss pas juga tuh? Enggak hujan, gerimis kayaknya tuh. Iya izin ke Brilian. Terus habis gitu galau apa lagi?
galau video tentang gumul kita tag sendiri. iya. Langitnya pucet nggak biru, ada YouTuber yang langitnya biru, kita mau izin minta Nggak videonya dijawab teman-teman, ya ampun. karena YouTubernya udah Saking 500 menegang. 500 subscriber ya. Nggak bisa, iya lebih. Kayaknya dia udah dikomersilin gitu kan. Nah ini nih. Terus ini juga Sama pas videonya Bumin penjual pensil. Itu juga iya, itu. kita ambil juga videonya dari teman ya, seorang konten kreator juga, tapi pernah belajar di kampung Inggris juga. Aku DM lewat Instagram, akhirnya diizinin bikin dapat videonya. Terus itu yang galau lagi juga tentang itu loh, malam itu loh Miss. oh ya, ref yang pertama teman-teman, sebenarnya juga itu bukan video kami sendiri gitu, nggak bikin Yang sendiri. liriknya itu kan Yang song pertama, Nah, biarkan malam ini aku nikmati itu. pas momen itu tuh. Yang waktu dari Jalan Aster ke Lamtana, yang Asternya masih ada barbershopnya. Oh iya Itu kan video lama dari siapa ya? Aku tuh minta dari temen. Nah, temen ngasih aku video, tapi aku mau ambil video ini karena beberapa kali kita sudah ambil momen yang pas di Jalan Lamtana dari Aster ke Lamtana, kita nggak dapet momen kayak video itu gitu. Pas Jalan Lamtananya pas kayak agak gelap, pas ada ininya tutup, ada pokoknya kurang pas. Akhirnya itu juga nggak nyala semua gitu loh, yang lampu kuning kafenya, itu tuh, lampu kafe itu loh guys, nggak nyala gitu, nggak nyala semua. Yang tulisan kampung Inggris ikonnya banget itu. Akhirnya gelap. Kita nggak jadi pakai yang punya kita sendiri, sebenarnya punya kita juga ada, kita pakainya video itu. Nah, video itu punya siapa ya, nggak enak rasanya kalau dipakai-pakai aja. Akhirnya aku dapatlah dari Facebook itu. Dari Facebook ada Go Kampung Inggris yang menginiin video itu gitu. Nah, ini aku cari kontaknya, kita cariin tuh, perjuangan sekali itu ya. siang-siang, ternyata nggak ada kursusannya, alamatnya kursusannya di Jalan Aster Go Kampung Inggris, ternyata nggak ada. Terus habis kita siang-siang udah kehujanan, kita hujan geledek gitu. Makan aja kita di mana, di Wakapo itu. Besoknya kita jalan lagi tuh mencari alamatnya Go Kampung Inggris, ternyata ada di Jalan Sakura. Terus ternyata itu pun juga kursusannya nggak ada, maksudnya waktu itu masih salah. Orang misternya punya kursusan nggak ada juga, jadi kita nemuin orang tuanya ya. Tapi kita diteleponin, kita minta izin itu sama misternya lah, telepon gitu. Itu proses pembuatan video klip yang wah banyak ceritanya, pokoknya seru, tapi mengandung banyak pelajaran juga. Pol banget, harus bisa menahan diri untuk tidak menggebu-gebu memang ya sekali. Oke, jadi itu aja. Kita langsung akan menyanyikan sedikit lagu sebelum kita akan selesai ini nanti podcastnya ini 60 menit. Oke. Jangan lama-lama. Oke. Ini sebisanya aja gitarannya ya teman-teman. Oke. Kurang kita bagus. nyanyi bareng-bareng nih. Yang pengen tahu nanti lagunya, nah itu tuh di YouTube-nya tuh udah, silahkan dah kita tonton bareng-bareng. Bisa langsung ke YouTube saya kalau mau. Ika Al-Abbas nama YouTube-nya. Dan lagu ini adalah soundtrack dari buku Pare and the Stories ya. Judul bukunya nanti teman-teman, semoga bulan Maret 2023 awal bisa launching buku. Amin, gitu. amin. Dan kalau teman-teman mau baca bukunya, boleh juga kepoin Instagramku Ika_Al_Abbas. Nah gitu. itu catat ya, catat dah. Oke, kita nyanyi lagu Kisah Tak Terulang untuk kalian semuanya yang penasaran dengan lagu ini. Mohon maaf kalau gitarannya nggak bagus dan suaranya nggak bagus juga. Oke. Kita bukan penyanyi aslinya. Ayo guys dulu. Andaikan aku bisa merubah. Ini salah kan? Mungkinkah kisah ini kan tetap indah? Ku ingin engkau selalu di sini, dan aku pun takkan beranjak pergi. Ku tahu yang hilang tak akan bisa terulang.
pergi tak akan mungkin kembali. Waktu berlalu tanpa mau tahu, merubah yang ada menjadi tak pernah sama. Biarkan malam ini aku nikmati, meski 1 jam semuanya sangat berarti. Mengukir satu kisah untuk kita kenang, atau untuk kita lupakan. Ku tahu yang hilang takkan bisa terulang. Kau tahu yang pergi tak akan mungkin kembali. Waktu berlalu tanpa mau tahu, merubah yang ada menjadi tak pernah sama. Biarkan malam ini aku nikmati, meski 1 jam semuanya sangat berarti. Mengukir satu kisah untuk kita kenang, atau untuk kita lupakan. Hari ini kan ku ingat untuk hari nanti, bukti cerita kita pernah bersama. Tak perlu kau putar waktu untuk bisa bertemu, cukup kenang aku di dalam rindu. Cukup kenang aku di dalam rindu. Terima kasih sudah mendengarkan suara ini yang porak-poranda, gitarannya juga porak-poranda. Oke, Akhirnya. thank you very much. Thank you very telah much. mendengarkan podcast ini. Iya. Next time kita akan Pasti nih, podcast lanjut lagi. lagi. Tapi semoga podcast berikutnya sudah bertemakan tentang buku, launching buku. Semoga bukunya segera bisa cepat Amin. launching. Oke, Amin. teman-teman. Oke. Jadi itu saja. Thank you Miss Lydia sudah menemani saya Thank untuk berpodcast you. Ria Thank you hari for ini. inviting me. Semoga dari podcast ini ada pelajaran yang bisa dipetik, Value-nya, ada ya. ilmu yang bisa diambil juga. Yes. Oke, thank you everyone for listening. Bye-bye. Kita ketemu lagi See you soon. next Next episode. Assalamualaikum episode. warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye. Dah. See you.